Halo semua, apa kabar? Selamat datang kembali di video pembelajaran fisika bersama Smart ID Channel. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas soal-soal ulangan harian pada bab gelombang mekanik. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan logo lonceng, agar kalian menjadi orang yang pertama menonton ketika channel ini upload video terbaru. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama ini tentang pernyataan ya. Ada pernyataan. 1. Arah rambatnya tegak lurus dengan arah getar. 2. Arah rambatnya sejajar dengan arah getar. 3. Dapat dipantulkan. 4. Dapat dipolarisasikan. Pernyataan yang terkait sifat gelombang transversal. Oke. Sifat gelombang transversal. Gelombang transversal itu contohnya adalah gelombang tali ya. Gelombang tali. Di mana kalau kita getarkan ke arah atas ke bawah ya, dari bawah ke atas, maka arah rambatnya ke kanan ya. Kita getarkan ke naik turun, maka arah rambatnya ke kanan. Ini arah rambatnya ke sana, arah getarnya ke atas ya, ke atas ke bawah. Jadi nomor 1 benar, nomor 2 salah. Nomor 2 ini punya siapa? Punya longitudinal yang sejajar. Yang ketiga dapat dipantulkan. Nah bener nih, dapat dipantulkan. Kemudian dapat dipolarisasikan. Dipolarisasikan itu dikutupkan, pengkutupan. Nah bener juga nih. Berarti 1, 3, dan 4. Jawabannya yang B. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 2. Ketika gelombang merambat dari medium pertama ke medium kedua yang berbeda, besaran gelombang yang mengalami perubahan adalah A. Frekuensi dan panjang gelombang, B. Kecepatan dan periode, C. Kecepatan dan panjang gelombang, D. Panjang gelombang dan amplitudo, E. Frekuensi dan amplitudo. Oke, kita tahu bahwa nilai kecepatan gelombang itu sebanding dengan lambda dan apa? Frekuensi ya. Nah, frekuensi itu selalu tetap. Ini tetap nilainya. Sedangkan yang berubah-ubah adalah apa? Panjang gelombang dan kecepatannya ya. Contohnya gini, kalau kalian lari di pantai misalnya, pada saat itu ombak datang, kalian menerjang, maka lari kalian akan semakin lambat. Nah begitu juga dengan gelombang ya, pada saat berbeda mediumnya, maka kecepatannya pun juga akan berubah, semakin lambat ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, soal nomor 3. Perhatikan gambar gelombang permukaan air berikut. Menunjukkan gelombang mengalami peristiwa apa? Apakah pemantulan, interferensi, pembiasan, difraksi, atau superposisi? Oke, untuk pemantulan ini salah ya. 2. Interferensi, penggabungan salah, pembiasan juga enggak. Nah, yang benar difraksi ya. Difraksi ini adalah kecenderungan gelombang yang dipancarkan itu untuk melewati celah yang terbatas ya, celah yang sempit, lalu dipantulkan ulang. Jadi ini adalah hasil dari difraksinya ya. Oke, jawabannya yang D. Soal selanjutnya, nomor 4 adalah suatu gelombang dilukiskan seperti berikut. Jika periode gelombang 3 detik, maka cepat rambat gelombang adalah jarak dari AB, jadi XAB itu nilainya adalah 45 cm. Lalu apa? Periodenya adalah 3 detik. 3 detik. Nah, kemudian kita cari dulu nih panjang gelombangnya berapa. Nah, panjang gelombangnya kita lihat bahwa dari A ke B ini terjadi berapa getaran? 1,5 ya. Berarti 3/2 lambda itu sama dengan 45 cm. Nah, lambdanya sama dengan 45 dibagi 3 adalah 15. 15 kali 2 benar 30 cm. Nah, sudah dapat lambda, baru kita cari kecepatannya. Kecepatannya bisa kita cari V sama dengan lambda dibagi dengan T. Lambdanya adalah 30 cm, T-nya adalah 3.
detik. Maka hasilnya adalah 10 cm per detik atau per sekon. Maka jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya, soal nomor 5. Pada permukaan suatu danau terdapat dua buah gabus yang terpisah satu dengan yang lain sejauh 60 cm. Keduanya naik turun bersama permukaan air dengan frekuensi 2 Hz. Bila salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang dan yang lainnya berada di lembah gelombang, sedangkan di antara kedua gabus tersebut terdapat satu bukit gelombang. Cepat rambat gelombang pada permukaan danau adalah, oke, kita tulis dulu X-nya, jarak keduanya, anggap aja titik A sama titik B ya. Titik A, B itu jaraknya adalah 60 cm. Kemudian frekuensinya adalah 2 Hz. Lalu kita gambar nih. Satunya berada di atas, satunya ada di bawah. Di antaranya ada bukit. Nah, berarti anggap aja gini. Ini yang A, ya, ini gelombang A, terus yang ini yang B berarti. Ini yang B, kotak B atau gabus B. Nah, jarak dari A ke B itu adalah 60 cm. Nah, ini terdapat berapa getaran nih? Kalau dari puncak ke puncak berarti kan 1. Dari puncak ke sini berarti 1,5 ya. Berarti 3/2 lambda itu sama dengan 60 cm. Maka lambdanya adalah berapa? 60 dibagi 3 dapat 20 kali 20 kali 2 40 cm. Nah, sudah dapat lambda, maka kita tinggal nyari cepat rambatnya. Jadi V sama dengan lambda kita kalikan dengan F. Lambdanya adalah 40, F-nya adalah 2 Hz. Maka dapatnya adalah 80 cm per sekon atau berapa? 0,8 meter per sekon. Jawabannya yang C. Soal selanjutnya, soal nomor 6. Gelombang transversal merambat dari A dan B dengan cepat rambat 12 meter per sekon pada frekuensi 4 Hz dan amplitudonya 5 cm. Jika jarak AB adalah 18 meter, maka banyaknya gelombang yang terjadi sepanjang AB adalah, gelombang transversal ya, gelombang tali. Kita ketahui bahwa nilai V-nya adalah 12 meter per sekon, lalu frekuensinya adalah 4 Hz, kemudian jaraknya ya, XAB-nya itu nilainya adalah 18 meter, lalu amplitudonya berapa? 5 cm. Nah, frekuensi dengan kecepatan ini kita dapat apa? Ya, dapat lambda, kita nanti dapat lambda. Jadi lambdanya sama dengan apa? V dibagi dengan F ya. V-nya adalah 12 meter per sekon dibagi dengan F-nya adalah 4 Hz. Dapat berapa? 3 meter. Oke. Dapat 3 meter. Kita tahu bahwa nilai N lambda ya itu sama dengan jaraknya, X-nya. Nah, kita tinggal nyari nih N-nya nilainya berapa? X per lambda. X-nya adalah 18 meter, lambdanya adalah 3 meter. Maka banyaknya adalah berapa? 6 buah gelombang. Lalu amplitudenya buat apa? Ya udah, nggak usah dipakai. Sebagai distraktor aja. Oke, jawabannya yang D. Oke, soal berikutnya. Soal nomor 7, sebuah gelombang berjalan dengan persamaan Y sama dengan 0,02 sin pi dalam kurung 50T plus X meter. Pernyataan berikut berhubungan dengan persamaan gelombang tersebut. 1. Frekuensi gelombangnya adalah 25 Hz, panjang gelombangnya 2 meter, cepat rambatnya 50, dua titik yang berjarak 4 meter adalah sefase. Oke. Nomor 1, frekuensi gelombangnya 25 Hz. Kita cari aja deh. Ya. Berarti nilai Y ya, persamaan umumnya kita tulis dulu. Y sama dengan A sin
dalam kurung 2 pi T per T. Karena ini positif ya, positif itu berarti jalannya ke kiri, plus 2 pi X per lambda. Nah, kita pasangkan aja nih. Ini berarti kalau kita tulis jadinya Y sama dengan 0,02 sin, pi-nya kita kalikan ke dalam jadi 50 pi T plus pi X. Nah, kita samakan aja. Jadi untuk nyari frekuensi pertama berarti 2 pi T per T sama dengan, nah ini 50 pi T. Nah ini dengan ini bisa 50 dengan 2 sisa 25, berarti seperti itu nilainya adalah 25. Kita tahu seperti itu apa sih? Iya benar, frekuensinya berarti 25 Hz. Nah pernyataan 1 benar nggak? Benar. Pernyataan 2, panjang gelombangnya 2 meter. Dengan cara yang sama, berarti yang ini samakan dengan yang ini ya, 2 pi X per lambda sama dengan pi X. Nah coret, sisa berapa tuh? 2 per lambda sama dengan 1, berarti lambdanya sama dengan 2 meter. Benar nggak nomor 2? Benar. Kalau 1, 2 benar, berarti nomor 3 juga pasti benar kan? Karena kecepatan itu adalah frekuensi dikalikan panjang gelombang. Sekarang nomor 4, 2 titik yang jaraknya 4 meter adalah sefase. Benar dong ya? Karena ada 2 titik yang jaraknya sama-sama 4. Jadi, dikatakan sefase itu jika titiknya sama. Ya, titiknya sama, frekuensinya sama. Nah, karena jarak titiknya sama, otomatis masih sama. Berarti nomor 4-nya juga benar. Jawabannya benar. Benar semua ya. 1, 2, 3, dan 4. Nomor 8. Pada percobaan Milde digunakan dawai dengan massa persatuan panjang 0,02 kg per meter dan beban 200 gram dan terbentuk gelombang stasioner. Cepat rambat gelombang pada dawai tersebut adalah berapa? Nah, kita tahu bahwa nilai V itu nilainya apa? Akar dari F per mu. Mu itu adalah massa persatuan panjang. Kita tahu mu-nya adalah 0,02, massanya segini. Nah, F-nya ini adalah gaya berat karena bendanya menggantung ya. Gaya berat. Nah, maka kita tuliskan F-nya adalah M dikali G dibagi dengan mu-nya. Jadi, akar dari massanya berarti 0,2 kali 10 dibagi dengan mu. 0,02 sama dengan akar dari 2 dibagi dengan 0,02 atau 200 bagi 2 100. Akar 100 adalah 10 meter per sekon. Jawabannya yang E. Soal berikutnya, soal nomor 9. Gelombang merambat sepanjang tali dan dipantulkan oleh ujung bebas sehingga terbentuk gelombang stasioner. Simpangan titik P yang berjarak X dari titik pantul memiliki persamaan YP sama dengan 4 cos 5 pi X sin 20 pi T dengan X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Cepat rambat gelombangnya berapa? Oke, kita tahu bahwa persamaan umumnya untuk gelombang stasioner ujung bebas itu nilainya adalah Y sama dengan apa? A cos apa? A cos KX sin apa? Omega T. Ya benar. Berarti gini, nanti untuk nyari kecepatannya tinggal mudah seperti pada gelombang berjalan. Nilainya adalah omega dibagi dengan K. Omega adalah berapa? Koefisien dari si T. Koefisien bagi T berapa tuh? Ini koefisien T 20 pi. Kemudian koefisien K berapa? 5. Nah, 5 pi. Udah 5 pi. Ini berarti dapat berapa? 4 meter per sekon. Nah, gitu aja. Jawabannya yang C. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 10 yang terakhir.
Pada tali sepanjang 2 meter yang ujungnya terikat dan ujung yang lainnya digetarkan, terbentuk 5 buah gelombang stasioner penuh. Maka letak perut ketiga dari ujung terikat berapa? Oke. Yang pertama, kita tahu bahwa nilai X-nya ya, jaraknya adalah, panjang talinya adalah 2 meter. Kemudian N-nya adalah 5 buah. Ya, 5 buah gelombang. Kita cari lambdanya dulu nih, panjang gelombangnya. Berarti lambdanya nilainya berapa? X dibagi dengan N-nya. X-nya adalah 2, N-nya adalah 5. Berapa? 0,4 meter. Ya, 0,4 meter. Lalu untuk menentukan letak perut ketiga, maka digunakan persamaan apa? XP itu nilainya adalah 2N plus 1 dikalikan dengan lambda dibagikan 4. Nah, 2N. 2N-nya berapa? N-nya 2, karena ketiga. Berarti kalau keempat berapa N-nya? 3 ya. Kalau N-nya 9, 8, dan seterusnya. 2 dikali 2 ditambah 1. Ini berarti 0,4 ya. 0,4 dibagi 4. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Berarti 5 dikalikan, ini adalah 0,1. Berarti nilainya adalah 0,5 meter. Berarti jaraknya dari ujung pantulnya adalah 0,5 meter. Oke, sekian untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa tonton video yang lainnya juga untuk mendapatkan informasi pembelajaran fisika di materi yang lainnya.